baik mungkin. Semoga bisa diterima dengan baik oleh banyak pecinta musik Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu dong, mungkin boleh dikasih tepuk tangannya dulu dong. Udah capek-capek soal sampai duduk di depan ini. Meeting meskipun masih dibilang minimalis, tapi bisa dibilang kerjanya cukup maksimalis ya. Jadi orang-orang ini orang-orang yang di balik layar yang memikirkan bagaimana kerangka besar untuk Lesar ke depannya gitu. Dan di sini sudah hadir di bareng sama kita ada Om Norman selaku General Manager dari Lesar Record, dan juga ada Mas Sigit sebagai A&R. Silakan Norman dan Mas Sigit. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Norman dan Mas Sigit ya. Betul. Kami silakan Pak. Bapak-bapak yang luar biasa ini. Mas Sigit ini dulu dia nggak bisa bikin bujangga deh. Aku bukan bujangga, bukan padahal dia bujangga ya. Ya, ini suatu kehormatan buat kami bisa bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait ya. Dan langsung aja mungkin Mas Norman ini mungkin boleh memberikan sambutannya, mungkin Mas Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih buat Dede, Mas Mila, Asila. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sedikit untuk single Asila ini, saya bersama tim juga kita sangat positif melihat energi dari Asila, di mana Asila ini seorang anak yang sangat punya banyak kemampuan yang bisa menjadi aset buat Indonesia. Secara karakter adalah karakter yang unik, dan secara motivasi dia sangat termotivasi sekali untuk menjadi seorang penyanyi yang profesional, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Begitu ya Asila ya. Ya insya Allah ya, moga-moga ya bisa membawa harum nama bangsa juga, dan tentu juga bisa membawa Lesar Records untuk panggung dunia. Mungkin masih Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media semua, terima kasih sudah datang. Mungkin saya cerita dikit ya, waktu rekaman, proses rekamannya, recordingnya, saya menyaksikan sendiri gimana proses kreatif antara Mas Bilar sama Asila gitu. Bahkan pada sampai ketektokan lirik lagu kalau nggak salah waktu itu ya, lirik lagu yang benar-benar dipikirin banget kata per katanya gitu, dan mereka benar-benar berdiskusi. Jadi artinya karya ini bukan cuma sekedar karya yang dibikin terus direkam begitu aja, tapi memang benar-benar dipikirkan, temanya juga dipikirkan. Jadi dan produksinya pun juga benar-benar dibikin sebagus mungkin, sebaik mungkin. Semoga bisa diterima dengan baik oleh banyak pecinta musik Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu dong, mungkin boleh dikasih tepuk tangannya dulu dong. Udah capek-capek soal sampai duduk di depan ini. Mungkin boleh diceritain mengenai lagunya ya, dibalik lagunya Asila ini seperti apa sih prosesnya, mungkin juga apa para musisi-musisinya gitu, mungkin boleh diceritain sedikit. Kalau yang terlibat dari musik produsernya sih ada Catur Radi Septembrianto, jadi ceritain ya, dia cukup banyak memproduksi lagu-lagu yang lumayan hits, yang hits juga Indonesia. Terus untuk vokal director ada Bansena, udah nggak diragukan lagi lah apa kualitas hasil dari Bansena untuk direct vokal. Untuk stringsnya kita pakai di sini, kalau didengerin awalnya tadi kita sempat pakai strings gambar gitu ya, perusahaan gambar. Tapi setelah berdiskusi dengan Mas Bilar juga, dengan Esti, dengan Asila, dengan tim semua, nanti kita coba kita pakai live aja deh. Live, stringnya live ya. Player beneran. Yang saya sedikit menambahkan ya. Mohon maaf ya pesertanya, saya terlalu bawel ya. jadi di awal itu benar-benar saya memikirkan, Mas, saya pengen urutannya stringnya di urutan pertama, terus ya pokoknya banyak permintaan saya cukup banyak gitu. Dan itu yang iya, tapi itu salah satu bukti kalau Mas Bilar ini salah satu
termasuk songwriter yang detail gitu. Sampai ke sound piano ya. Sound pianonya kita bolak-balik nyari sound piano. Mohon maaf nih, saya sebagai penyanyi bisa jadi dibilang sebagai penulis yang ribet ya. Ribet ya. Bahasa Jadi Inggrisnya. sampai dari ujung, dari depan sampai ujung itu semua di aku depannya pengen gini sampai musik piano yang belakangnya tuh karena dia kan maksudnya belum Saya kan belum terlalu main pianonya. jadi dia Jadi saya nyebut outronya tuh pakai nada mulu. Mas Sigit, saya minta di ujungnya bikin outronya yang gini. Gimana? Neng 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 dreng. Oh gitu. Sampai Gitu. arrangernya pemilik piano bingung tuh. Mana notasinya? Memang cukup terbilang saya termasuk yang perfeksionis ya, meskipun nggak perfect juga. Gak apa-apa, karena Jadi punya apa ya, punya idealis sendiri lah. Jadi kadang-kadang memang itu juga yang memicu perdebatan saya kadang-kadang sama istri. Jadi kadang saya sebagai yang menulis lagu pengen notasinya di lagu-lagu yang dinyanyi dibawakan istri saya pengen begini gitu. Istri saya sebagai penyanyi juga punya idealisme tersendiri kan. Jadi kadang-kadang kita wah ke aku maunya begini atau kan aja deh nyanyi deh kata gitu. ujung-ujungnya begitu ya enggak yaudah Ya mau nggak mau akhirnya saya ngalah. ya begitulah suami ya, terus salah ya bawaannya gitu. Itu yang saya alami. makanya untuk Asilani sabar. Jadi oh nggak sabar juga Asila. Oh enggak. jadi segini tuh ngadepinnya ya udah deh gitu. Kalau aku waktu itu aduh. Jadi kita tuh sampai kalau udah mau debatin lagu yang mau dirilis sampai cara menyanyikannya tuh dia tuh ikut serta andil gitu ya. Aku rekam demo lagu ini bercandain udah gitu cara aku nyanyi satu, terus yang kedua pas lagi rekaman udah kelar rekaman terus tiba-tiba kalau lirik ini diganti ke kata ini gimana? Nah, aku udah kelar rekaman, udah terus Udah dia gitu. datang Akhirnya dirubah nggak? sampai kamu kalau dikau kayak enggak sedikit sumpah ide nggak bagus sekali bilang aja. Ya Allah. Lagi aku udah rekaman. Ini artis bandel ya kalau boleh dibilang ya. Nggak apa-apa kan kita juga harus punya sendiri ya. punya sadar bahwa kayaknya kalau ini udah cukup deh gitu. Karena sementara bapak ini kan maunya banyak gitu, terlalu perfeksionis menurut aku gitu. Kalau orang Jerman bilang mah kelewihan teh. Oh, orang Jerman kalau lihat apa ya? Kelewihan. Baru tahu orang Jerman suka sebelah ya. Jadi saking pengen sempurna itu kadang aduh, dan itu sekarang tuh malah justru aku tuh sering berdebat sering berantem tuh soal karya yang akan kita garap apapun itu mau project apa gitu tapi ujung-ujungnya ya udah saya bilang gitu ya udah kalau baiknya gitu ya udah deh akhirnya mau gak mau ya kan kita anak mama perempuan Kalau enggak ntar kalau enggak dikejarin tentang itu kamar kasihan ya. Begitulah kalau kerja sama istri ya Bu ya. Tapi gimana? Ya begitu sama. Kalah kita. nah saya sih Iya bener. Masih kamu Nah sekarang kesulitannya tadi itu ya kita masuk ke music videonya kita apa namanya mungkin boleh diceritain mengenai proses-proses video klip. Moga Mas. Oke, kalau untuk pembuatan video klip ini memang sebenarnya kalau dilihat kita ini kan sangat tergantung sekali dengan kegiatan Asila yang masih bersekolah ya. Kita mencari jadwalnya susah. Udah itu juga lagu ini juga khusus. Kenapa khusus? Karena ada cerita yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan, ada tema yang ingin disampaikan yang sesuai dengan profil dari Asila sendiri. Nah, dengan demikian kita juga perlu tektokan lebih sering, kita juga diskusi lebih sering antara manajemen Asila dan juga tim produksi juga supaya kita mendapatkan informasi yang tepat sehingga dapatlah satu tanggal, dapatlah satu cerita, dapat sutradara ada Ciura gitu dan kita akhirnya mengimport model dari Bali langsung ya. Yang harus mengimport model dari Bali karena memang kita lihat sempat terkenal lebih cukai juga kemarin. Kemasannya nggak boleh dibuka tapi ya. Jadi kita ketemu sama ini chemistry sudah dapat, kita semua setuju dan memang kendalanya lebih ke masalah waktu dan juga pemilihan talent sebenarnya. Karena nggak banyak mungkin ya yang talent cowok yang tingginya bisa mengimbangi Asila ya. Mungkin itu sih
ide-idenya tuh si video klip ini menanti waktu ini mungkin cerita-ceritanya mungkin ada masukan-masukan dari siapa ini sebenarnya? Waktu itu sempat ada ide di awal, tapi kita diskusi lagi kayaknya aku punya ide pengen konsepnya lebih general gitu. Jadi di bawah konsep LDR kan banyak banget orang yang ngalamin LDR, jadi mungkin MV-nya akan lebih relate ke banyak orang. Jadi hasil diskusi juga sih pasti. Oke. Selain karena memang Asila pengen secara general orang bisa menikmati secara universal, ini kebetulan memang idenya Asila karena relate sama dia. Enggak, jujur enggak. Jujur enggak. Jadi Asila itu punya pacar yang nantinya akan berangkat ke luar negeri gitu. Persis gitu. Jadi kita memang ini representasi dari Kasih dulu di sini. Bising dulu. Enggak update sih. Enggak update ternyata. Udah putus. Udah putus. Enggak pernah. ya masa bikin lagu lagi gagal menanti. Aku pengen tapi kalau kayak gitu berarti lebih relate dong. Ya, Kalau dia udah Iya diputus terus. benar. Ya, Belum jadi kan kalau memang waktu akan menpas Nggak putus. kembali dia akan bersikap Pasti kembali. jalan. karena nggak pernah ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa, nggak ada putus-putusan. Sekarang juga ngomong gitu kemarin di baga-baga gitu. Jadi produsernya Tapi panas banget ini. enak nih gini. Ini acara launching acara Rupi sih. Kayak Rupi deh kayaknya. Mungkin dari Mas Sigit ada apa pada saat video klip seperti apa? Mungkin ada masukan-masukan. Sebenarnya idenya kebanyakan lebih dari video klip